Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rizka Story yang dirahmati Allah. Coba bayangkan jika seorang pria kumal, berpakaian compang-camping, tiba-tiba berdiri di pelaminan dengan seorang wanita cantik yang mengenakan gaun putih berkilau. Di hadapan ratusan tamu undangan, pria itu tidak hanya dihina, tapi juga dipermalukan habis-habisan. Namun, apa jadinya jika pria yang diremehkan itu ternyata menyimpan rahasia besar, yang bahkan bisa membuat semua orang yang pernah menertawakannya berlutut dalam rasa malu? Mari kita bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian mendengar kisah nyata di mana cinta melawan gengsi, dan kerendahan hati justru mengalahkan kemewahan? Inilah kisah yang tak boleh kalian lewatkan, karena di akhir cerita, kebenaran akan membuka banyak mata dan hati. Di sebuah desa yang terletak tak jauh dari kota kecil di Jawa Tengah, sedang berlangsung sebuah pesta pernikahan yang cukup mencolok untuk ukuran kampung. Spanduk besar tergantung megah di gerbang, bertuliskan, "Selamat menempuh hidup baru, Dinda A. Reza." Dekorasi bunga berwarna putih dan emas menghiasi setiap sudut tenda yang dibangun sejak 2 hari lalu. Hidangan prasmanan melimpah ruah, bahkan ada hiburan organ tunggal lengkap dengan penyanyi profesional dari kota. Dinda, si pengantin wanita, tampak luar biasa anggun. Ia mengenakan kebaya modern berwarna putih gading dengan selendang panjang menjuntai hingga lantai. Senyumnya manis, meski menyimpan gelisah yang tak bisa ia sembunyikan. Di sisi lain, berdiri seorang pria yang dari penampilannya lebih cocok disebut pemulung daripada pengantin. Wajahnya terlihat lelah, rambutnya gondrong tak tertata, kemejanya kusut dan tampak lusuh. Celana panjangnya sobek di lutut dan sepatunya, bahkan tak layak disebut sepatu. Sandal jepit berdebu itulah alas kakinya. Tamu-tamu mulai berbisik-bisik. Sebagian tertawa sinis. "Itu suaminya Dinda?" bisik seorang ibu ke temannya. "Iya, gembel beneran itu. Katanya nikah karena cinta, tapi kayaknya sih karena kasihan." "Duh, kasihan Bu Herlina, udah biayain resepsi semewah ini. Dapat menantu kayak pengamen jalanan." Ibu dari Dinda, Bu Herlina, berdiri dengan wajah dingin dan penuh kekecewaan. Dalam balutan kebaya mewah warna ungu tua, ia tampak seperti ratu dalam kerajaannya sendiri. Namun dalam hatinya, amarah membakar. Ia menghampiri putrinya dengan langkah keras. "Dinda, kamu tega mempermalukan ibu seperti ini," desisnya pelan namun tajam. "Bu, tolong jaga bicara ibu. Ini hari bahagia kami," jawab Dinda berusaha tenang. "Bahagia? Dengan gembel itu? Kamu sadar nggak? Semua orang menertawakan kita." Dinda terdiam. Ia menggenggam erat tangan Reza, yang sejak tadi hanya menunduk, tak menggubris ejekan dan hinaan dari sekeliling. Seorang pria paruhbaya yang tampaknya tetangga lama keluarga mereka menambahkan, "Dulu saya kira Dinda bakal nikah sama dokter atau paling nggak pegawai negeri. Ternyata sama orang yang nggak punya rumah. Kerja juga nggak jelas." Reza mengangkat wajahnya perlahan. Tatapan matanya tajam, tapi ia tak berkata sepatah kata pun. Ia hanya tersenyum kecil, lalu kembali menunduk. Bu Herlina semakin geram. "Kamu ini siapa? Sebenarnya? Berani-beraninya masuk ke keluargaku." "Namaku Reza, Bu, dan saya resmi menikah dengan Dinda, sesuai hukum negara dan agama." "Dengan izin Allah," jawabnya tenang. "Jangan sok bijak kamu. Cinta nggak bisa bikin kamu pantas buat anakku." Bentaknya keras hingga beberapa tamu menoleh. Dinda menarik nafas dalam-dalam. Air matanya mulai menetes. Ia tak menyangka ibunya bisa setegak itu di depan umum. "Bu, Reza mungkin tidak punya apa-apa, tapi dia punya hati. Itu yang gak semua orang punya," ucap Dinda lirih. Seorang teman Dinda dari kampus yang datang mengenakan dress biru ikut berbisik. "Dulu dia bidan terbaik di angkatan kami. Sayang banget, masa depannya disia-siakan demi pria kayak gitu." Namun tak semua tamu bersikap negatif. Beberapa orang tua dari kampung sekitar mengenali Reza sebagai pria yang sering membantu di puskesmas. Dia memang suka bantu-bantu bersih-bersih, nyapu, mindahin obat, tapi nggak pernah minta imbalan.
ucap Pak RT. Iya, saya pernah lihat dia ngantar pasien tengah malam ke rumah sakit naik motor pinjaman. Tambah yang lain. Tapi suara-suara positif itu tenggelam dalam sorak tawa dan bisikan menyakitkan dari mayoritas tamu undangan. Seiring waktu, acara demi acara berlangsung. Foto-foto pengantin, pemotongan tumpeng, hingga salaman dengan tamu. Namun suasana tetap aneh. Semua mata tertuju pada Reza. Tatapan penuh cemooh. Bahkan beberapa anak kecil pun ikut-ikutan berkata, "Ma, itu yang jadi pengantinnya kayak tukang rongsok ya?" Dinda merasa sesak, tapi Reza menggenggam tangannya dan berbisik, "Tenang, aku di sini. Aku akan jaga kamu sampai akhir." Kalimat sederhana itu cukup membuat hati Dinda bergetar. Saat malam mulai turun dan lampu tenda mulai menyala terang, Dinda dan Reza duduk di pelaminan. Bu Herlina yang sejak awal tidak sudi berdiri di belakang mereka, memilih duduk di kursi VIP sambil terus memasang wajah masam. Di depan pelaminan, seorang tamu dengan suara keras berkata, "Wah, pasangan paling romantis tahun ini, Cinderella dan pengemis." Tawa pun pecah. Reza masih diam. Namun jika diperhatikan baik-baik, matanya menatap tajam ke setiap sudut tenda, seolah mengamati sesuatu atau seseorang. Tak ada yang tahu, malam itu bukan sekadar malam pesta biasa. Dan pria yang mereka hina sebagai gembel itu sedang menjalankan misi yang bahkan bisa menyelamatkan nyawa banyak orang. 1 minggu sebelum resepsi mewah itu digelar, desa tempat tinggal Dinda sempat menjadi pembicaraan hangat. Bukan karena prestasi Dinda sebagai bidan muda yang sering menangani persalinan darurat, tapi karena calon suaminya yang misterius. Reza. Nama itu terdengar asing bagi warga. Ia bukan warga asli desa, juga bukan pendatang yang tinggal menetap. Tidak ada yang tahu di mana ia tinggal, dari mana asalnya, dan apa pekerjaannya. Tapi ada satu hal yang sering dibicarakan oleh orang-orang puskesmas. Laki-laki itu setiap pagi datang nyapu halaman, bersihin kaca, kadang bantuin angkat tabung oksigen juga. Tapi anehnya, gak pernah minta bayaran. Dia sering bantu antar pasien darurat juga. Loh, pernah malam-malam dia bonceng ibu melahirkan ke rumah sakit karena ambulan telat datang. Namanya sering disebut oleh perawat-perawat, tapi tak satu pun tahu latar belakang hidupnya. Reza sendiri tak banyak bicara. Ia dikenal ramah, suka senyum, tapi hanya bicara seperlunya. Jika ditanya asalnya, dia menjawab, "Saya cuma numpang hidup di dunia yang penuh ujian ini." Ia tidur di pos ronda dekat pasar desa, kadang di masjid, makan seadanya, minum dari sumur, tapi tak pernah terlihat meminta-minta. Dinda mengenalnya secara tidak sengaja. Saat itu, ia baru pulang dari tugas malam di puskesmas. Di tengah jalan, ban motornya bocor. Jalan sepi, sinyal ponsel pun hilang. Saat panik mulai menyelimuti pikirannya, tiba-tiba suara lembut terdengar dari balik semak. "Butuh bantuan, Mbak?" Dinda nyaris menjerit. Tapi saat melihat Reza keluar dari kegelapan dengan tangan memegang pompa ban mini dan senter kecil, ia mengangguk pelan. "Saya lihat Mbak sering pulang malam. Ngeri juga kalau cewek sendiri lewat jalur ini." Setelah membantu mengisi angin darurat dan mengantar Dinda ke bengkel terdekat, pria itu tak meminta apapun. Dinda berkata, "Saya bisa kasih uang bensin, atau paling gak traktir minum teh." Tapi Reza menjawab lirih, "Kalau saya ikhlas nolong, masa harus dibayar?" Dinda terdiam. Sejak saat itu, ia jadi lebih memperhatikan pria itu. Diam-diam ia mengamati gerak-gerik Reza, cara bicaranya yang tenang, dan kesopanannya dalam berinteraksi. Sampai akhirnya, suatu malam terjadi kejadian yang membuat hati Dinda goyah sepenuhnya. Seorang pasien hamil tua datang dengan pendarahan parah. Semua dokter sedang keluar kota. Dinda harus bertindak cepat. Namun saat hendak membawa pasien itu ke rumah sakit, sopir ambulans tidak bisa dihubungi. Tanpa pikir panjang, Reza langsung mengambil kunci motor tua miliknya. "Naik motor saya aja, Mbak. Gak usah tunggu ambulan." Dinda sempat ragu. Tapi melihat kondisi pasien kritis, ia ikut naik. Dengan kecepatan tinggi,
Reza melintasi gelapnya malam, menerobos kabut, dan membawa mereka sampai ke IGD dalam waktu 12 menit. Sang ibu dan bayi selamat. Sejak itu, Dinda merasa ada sesuatu pada diri Reza yang tidak bisa dijelaskan. Hatinya mulai bergetar saat melihat senyum tenangnya. Dan tanpa sadar, ia mulai mencari-cari keberadaan Reza setiap harinya. "Mas Reza, kamu gak mau cari kerja tetap?" tanya Dinda suatu sore saat ia memberikan nasi bungkus. "Saya kerja kok, Mbak, tapi bukan kerjaan yang kelihatan." "Loh, kerja apaan?" Reza hanya tersenyum. "Kerja menjaga apa yang seharusnya aman." Jawaban itu menggelitik pikiran Dinda. Tapi rasa penasarannya ditutup oleh rasa kagum dan rasa lain yang mulai tumbuh di dada. Suatu malam, di bawah langit penuh bintang, Reza berkata, "Mbak Dinda, saya tahu saya bukan siapa-siapa. Tapi kalau suatu hari saya punya keberanian, saya ingin meminang Mbak. Bukan karena saya pantas, tapi karena saya ingin menjaga Mbak." Dinda tercekat. Air matanya mengalir pelan. "Mas Reza, kalau kamu serius, aku nggak butuh mahar mewah. Aku cuma butuh kejujuran." Beberapa minggu kemudian, mereka menikah secara sederhana. Hanya dihadiri penghulu, saksi, dan beberapa kerabat dekat. Tidak ada resepsi mewah, tidak ada tamu istimewa. Tapi hari itu, Dinda merasa seperti wanita paling bahagia di dunia. Sayangnya, kebahagiaan itu tak berlangsung lama. Saat Bu Herlina, ibu kandung Dinda, mengetahui siapa menantu yang dipilih anaknya, kemarahan meledak seperti bom. "Kamu waras, Din? Nikah sama orang gak jelas yang kerjaannya tidur di pos ronda? Mau makan apa kamu nanti? Kasih makan anak-anak kamu pakai daun." Dinda mencoba menjelaskan, tapi tak ada yang bisa meredam amarah ibunya. Bahkan ayah Dinda pun lebih memilih diam. Akhirnya, Bu Herlina memutuskan untuk mengadakan resepsi besar-besaran. "Kalau kamu mau malu-maluin keluarga, sekalian aja kita pamerin ke semua orang. Biar mereka tahu keputusan bodohmu." Resepsi itu pun dirancang. Sewa tenda termewah. Dekorasi bunga yang dipesan langsung dari kota. Catering bintang 5. Tapi semua kemewahan itu terasa hampa. Karena disiapkan bukan dengan cinta, melainkan gengsi. Dinda tahu, hari itu akan menjadi hari yang berat. Ia tahu, Reza akan menjadi sasaran. Tapi ia juga percaya, ada sesuatu dalam diri suaminya yang tidak bisa dilihat orang lain. Sesuatu yang masih tersembunyi rapat, menanti waktu untuk terungkap. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Dan Dinda tahu, Reza bukan pria biasa. Tak ada yang tahu kapan tepatnya Dinda mulai menaruh hati pada pria yang oleh semua orang disebut gembel itu. Bahkan dirinya sendiri pun sempat menyangkal, berusaha menutup hati rapat-rapat dari rasa yang dianggap mustahil. Tapi kenyataan tak bisa ditipu. Setiap pagi, saat ia masuk ke puskesmas dan melihat sosok Reza sedang menyapu halaman dengan peluh di dahi, ada rasa hangat yang menyelinap di dalam dada. Rasa itu tak bisa dijelaskan, tak bisa ditolak, dan tak bisa diabaikan. Hari-hari berjalan seperti biasa. Reza masih menjadi sosok misterius yang datang dan pergi sesuka hati, membantu dengan setulus hati, lalu menghilang begitu saja. Ia tidak pernah menuntut imbalan, tidak pernah mengeluh, bahkan tidak pernah mengganggu siapapun. Tapi diam-diam, ia selalu berada di sekitar Dinda. Saat Dinda kelelahan usai shift malam dan nyaris pingsan di ruang periksa, Reza datang membawakannya air hangat dan roti tawar. "Makanlah, Mbak. Saya lihat tadi belum sempat sarapan," ucapnya sambil menunduk sopan. Dinda menatapnya dalam diam. "Kamu lihat aku dari mana?" Reza hanya tertawa kecil. "Saya gak pernah jauh-jauh dari tempat ini." Hari-hari setelahnya, perhatian-perhatian kecil itu makin sering terjadi. Ketika hujan deras mengguyur desa dan Dinda harus pulang, Reza sudah menunggu di gerbang puskesmas sambil memegang payung. Ketika ada pasien rewel yang mengamuk dan hampir memukul Dinda, Reza muncul entah dari mana, berdiri di hadapan si pasien dan menatapnya tajam. "Kalau Bapak gak bisa jaga mulut, keluar dari ruangan ini." Aura Reza saat itu berbeda.
Meski berpakaian lusuh, tatapannya tegas, suaranya berat, dan keberaniannya membuat banyak orang terdiam. Dinda mulai menyadari, pria ini bukan sekadar orang biasa. Suatu malam, Dinda duduk sendiri di beranda puskesmas setelah menangani 2 persalinan berturut-turut. Badannya lelah, pikirannya kacau. Reza datang membawa 2 gelas teh manis hangat dalam plastik. "Capek ya?" tanyanya pelan. Dinda mengangguk sambil tersenyum lelah. "Kadang aku mikir, buat apa aku kerja segini kerasnya? Yang aku rawat bukan keluargaku. Tapi tetap aja aku khawatir kalau ada yang gak selamat." Reza duduk di sampingnya, menatap langit. Mbak Dinda itu hebat. Nolongin orang tanpa nanya latar belakang mereka. Itu yang bikin saya kagum. Dinda melirik pria di sampingnya. Hatinya berdesir. "Mas Reza," katanya pelan, "aku sering lihat kamu nolong orang juga. Tapi kamu selalu pergi sebelum dipuji." Reza tertawa kecil. "Saya bukan orang yang pantas dipuji, Mbak. Saya cuma melakukan apa yang bisa saya lakukan." Dinda menunduk. "Kamu pernah jatuh cinta, Mas?" Reza terdiam. "Lama." Hening menyelimuti malam. "Ada satu perempuan yang dari pertama kali saya lihat, saya tahu dia beda," ucapnya akhirnya. "Dia baik, tulus, dan cantik bukan karena wajahnya, tapi karena jiwanya." "Siapa?" tanya Dinda, separuh bercanda, separuh serius. Reza menoleh dan menatap mata Dinda. "Orangnya lagi duduk di samping saya sekarang." Jantung Dinda berdegup kencang. Pandangannya kabur oleh embun di matanya. Tapi ia tak mengucapkan sepatah kata pun. Esok harinya, Dinda mencoba bersikap seperti biasa. Tapi jantungnya terus berdebar tiap kali Reza muncul. Ia menjadi canggung sendiri. "Mas Reza, kamu tahu nggak? Kamu bikin aku bingung." Reza tersenyum. "Maaf kalau saya ganggu, Mbak." "Bukan ganggu, tapi aku jadi gak tahu lagi mana yang lebih penting, pasien atau kamu," jawab Dinda sambil tertawa pelan, membuat wajah Reza memerah untuk pertama kalinya. Sejak saat itu, hubungan mereka tak lagi seperti dulu. Tanpa harus pacaran, tanpa harus saling mengungkapkan cinta berulang-ulang, keduanya tahu bahwa mereka saling mengisi, saling mempercayai. Namun kisah ini tidak berjalan mulus. Ada rintangan besar menanti mereka. Salah satunya adalah restu keluarga, terutama dari Bu Herlina. Hari ketika Reza memberanikan diri datang ke rumah Dinda untuk melamar adalah hari yang mengubah segalanya. Ia datang tanpa mobil mewah, tanpa jas mahal, hanya membawa 1 plastik berisi bunga melati, 1 mawar plastik merah, dan sebuah amplop putih berisi selembar surat tulisan tangan. Dinda menyambutnya dengan senyum dan mata berbinar. Tapi saat Bu Herlina melihat siapa yang berdiri di depan pintunya, wajahnya langsung berubah kelam. Kamu ini siapa? Apa kerjaanmu? Tinggal di mana? Keluargamu siapa?" serunya beruntun. Reza menjawab dengan kepala tertunduk. "Saya bernama Reza, Bu. Saya belum punya rumah tetap. Pekerjaan saya tidak bisa saya ceritakan sekarang. Tapi niat saya datang kemari adalah untuk melamar putri ibu dengan sepenuh hati." Bu Herlina tertawa keras. "Hahaha. Kamu pikir ini sinetron? Menikah dengan bidan yang berpendidikan tinggi, masa depannya cerah, dengan hanya modal mulut manis dan penampilan kayak gembel? Kamu pikir anak saya boneka?" Dinda mencoba menenangkan ibunya. "Bu, Reza orang baik. Aku sudah mengenalnya. Dia jujur, dia berani, dia..." "SSSTTT," bentak Bu Herlina. "Kamu sudah memalukan keluarga ini. Kalau kamu tetap nikah sama dia, anggap saja kamu bukan anakku lagi." Dinda terdiam. Matanya berkaca-kaca. Reza pun menatap Dinda. "Mbak, saya gak akan maksa. Kalau kamu gak sanggup lawan semua ini, saya pergi." Tapi Dinda menggenggam tangan Reza erat. "Aku gak akan lepasin kamu. Karena aku tahu, kamu bukan siapa-siapa di mata orang lain. Tapi di mataku, kamu segalanya." Dengan keputusan yang mengejutkan semua pihak, Dinda dan Reza menikah diam-diam di KUA.
Hanya berdua, ditemani dua saksi dan penghulu. Tanpa pesta, tanpa restu, tanpa keluarga, tapi penuh cinta. Dan dari situlah semua drama ini bermula. Karena Bu Herlina tidak akan tinggal diam. Ia mempersiapkan balas dendam dalam bentuk pesta resepsi termewah untuk mempermalukan anak dan menantunya di depan orang sekampung. Namun yang tidak dia tahu adalah orang yang ia anggap hina itu menyimpan rahasia yang bisa membalikan seluruh kenyataan hidup mereka. Hari itu, langit mendung menyelimuti desa. Udara terasa lembab, dan angin berhembus pelan seperti ikut mengiringi keputusan besar yang akan diambil oleh seorang pria yang selama ini dipandang sebelah mata oleh banyak orang. Reza berdiri di depan sebuah warung kelontong kecil, mengenakan kemeja putih yang sudah memudar warnanya, celana panjang sederhana, dan sandal jepit usang. Di tangannya tergenggam sebungkus nasi bungkus yang dibalut koran lusuh, dan setangkai mawar plastik berwarna merah muda. "Mas, kamu yakin mau lamar anak bidan dengan ini?" tanya Pak Mul, pemilik warung yang melihatnya dari bangku depan. Reza hanya mengangguk sambil tersenyum. "Kalau saya menunggu sampai punya banyak uang, mungkin saya gak akan pernah cukup pantas buat dia. Tapi kalau saya datang dengan niat dan keberanian, mungkin hari ini saya bisa menyampaikan isi hati saya." Pak Mul hanya menggeleng pelan. "Semoga Allah bukakan jalan, Nak." Di rumah keluarga Dinda, suasana jauh dari kata santai. Sejak pagi, Bu Herlina sudah gelisah. Ia belum tahu bahwa hari itu Reza akan datang secara resmi melamar. Ia hanya tahu dari desas-desus tetangga bahwa Dinda sudah dinikahi secara siri oleh lelaki yang ia anggap sebagai aib keluarga. "Kalau benar dia berani datang ke rumah ini, saya akan permalukan dia di depan semua orang," ucap Bu Herlina dengan nada tinggi saat berbicara dengan saudara sepupunya yang baru datang dari kota. Tak lama, suara ketukan terdengar di pintu depan. Tok tok tok. Dinda yang membuka pintu. Dan disitulah Reza berdiri. Tidak membawa hantaran mewah, tidak mengenakan batik mahal, hanya senyum tulus dan tatapan mantap. "Ibu ada?" tanyanya lembut. "Mas, kamu yakin mau lakukan ini?" bisik Dinda dengan wajah tegang. Reza mengangguk. "Kalau saya mundur sekarang, saya akan jadi laki-laki paling pengecut di dunia." Suasana ruang tamu menjadi sunyi ketika Reza duduk di hadapan Bu Herlina. Beberapa kerabat keluarga juga hadir. Pandangan mereka mengarah tajam ke arah Reza, seperti menyaring setiap gerak-gerik dan napasnya. "Apa maksud kedatanganmu ke sini?" tanya Bu Herlina ketus. Tangannya bersedekap. "Saya datang untuk menyampaikan niat baik saya secara resmi. Saya ingin menikahi Dinda, bukan hanya karena cinta, tapi karena saya ingin menjaga dan mendampinginya selamanya." Suasana hening sejenak. Lalu suara tawa keras meledak dari salah satu tante Dinda. "Hahaha. Kamu ini lucu sekali. Nikah? Sama kamu? Dengan modal nasi bungkus dan mawar plastik?" Kerabat lain ikut tertawa. Bahkan ada yang berbisik, "Ini lamaran apa ngemis?" Bu Herlina berdiri, menunjuk Reza dengan jari gemetar. "Kamu pikir kamu siapa? Hah? Datang ke rumah ini dengan tangan kosong. Gak ada sopan santun, gak ada harga diri. Kamu cuma gembel jalanan yang numpang hidup di pos ronda." "Saya tahu saya bukan siapa-siapa, Bu. Tapi saya datang dengan tulus. Saya bukan pencuri, bukan pemabuk. Saya hanya laki-laki yang mencintai putri ibu dengan sepenuh hati. Jangan bawa-bawa hati kalau perutmu aja belum tentu bisa kamu isi sendiri," bentak Bu Herlina lagi. "Apa kamu sanggup beri makan anakku? Apa kamu punya rumah? Apa kamu tahu harga sewa rumah di sini berapa?" Reza menunduk sebentar, lalu menjawab dengan tenang. "Saya mungkin belum punya rumah, Bu. Tapi saya punya tekad. Saya tidak akan biarkan istri saya kekurangan. Dan saya tidak akan biarkan siapapun menyakitinya, termasuk keluarga sendiri." Kata-kata itu membuat suasana menegang. Beberapa orang mulai berbisik-bisik, tapi tak lagi tertawa. Mereka mulai merasakan ketegasan di balik kelembutan Reza. Dinda tak tahan lagi melihat penghinaan demi penghinaan ditujukan kepada pria yang ia cintai. "Cukup, Bu," serunya sambil berdiri. "Reza mungkin tidak punya harta,
Tapi dia punya harga diri. Dia lebih jujur dari banyak laki-laki yang pernah datang mendekatiku. Kamu berani membantah ibumu sendiri demi laki-laki seperti dia? Bu Herlina menatap Dinda tajam. Bukan membantah, Bu. Tapi aku sudah melihat siapa Reza sebenarnya. Ia pria yang tidak menilai perempuan dari kecantikan atau status. Ia melihatku sebagai manusia, bukan sebagai alat kebanggaan keluarga. Tiba-tiba, adik sepupu Dinda yang bernama Rian menyela. Bu, saya pernah lihat Reza sekali. Waktu saya lagi nongkrong di perempatan. Ada copet ketangkep massa, dan hampir dihajar. Reza datang, dan tahu nggak? Dia bisa tenangin massa. Lalu bawa copet itu ke kantor polisi. Tapi dia gak ngaku sebagai siapa-siapa. Semua menoleh ke Rian. Dia bukan sembarang orang, Bu. Dia bisa bela diri. Waktu itu saya lihat dia jatuhin 2 orang yang ngamuk. Padahal dia sendiri. Wajah Bu Herlina mulai berubah. Tapi harga dirinya belum bisa menerima kebenaran itu. Saya gak peduli dia bisa bela diri atau bawa copet ke polisi. Yang saya tahu, dia tidak pantas untuk anak saya. Dinda menunduk. Lalu dengan suara bergetar, ia berkata, kalau begitu, saya tidak pantas menjadi anak ibu. Semua terdiam. Lalu Dinda menggandeng tangan Reza, menatapnya dalam-dalam. Ayo, Mas. Kita gak butuh restu dari orang yang tidak bisa melihat keikhlasan. Beberapa hari setelah kejadian itu, Dinda dan Reza menikah secara sederhana di KUA. Tidak ada baju pengantin mewah, tidak ada pesta, tidak ada tamu undangan. Hanya mereka berdua, penghulu, dan 2 orang saksi dari KUA. Saat ijab kabul diucapkan, air mata Dinda mengalir deras. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Akhirnya, ia bersama pria yang dipilih hatinya, bukan pilihan keluarganya. Malam itu, Reza berkata pelan, aku janji, Mbak, aku akan bahagiakan kamu. Meski dunia mencemooh, aku akan tetap melindungimu. Dinda mengangguk, memeluk suaminya yang sederhana. Aku percaya, Mas, karena kamu lebih dari cukup bagiku. Namun kisah mereka belum berakhir. Bu Herlina, yang marah besar setelah mendengar pernikahan mereka telah sah, memutuskan sesuatu yang akan menjadi titik balik dalam cerita ini. Ia merancang pesta resepsi megah, bukan untuk merayakan, tapi untuk mempermalukan. Dalam hatinya, ia berkata, aku akan buat semua orang lihat bahwa anakku menikah dengan sampah. Biar dia malu, biar dia menyesal. Dan tak ada satupun dari mereka tahu, pesta itu akan menjadi panggung besar bagi kebenaran yang selama ini disembunyikan. Kebenaran yang akan membuat semua orang syok. Hari yang ditunggu pun tiba. Hari resepsi pernikahan Dinda dan Reza. Bagi banyak orang, ini mestinya jadi hari paling bahagia dalam hidup sepasang pengantin. Tapi bagi Reza dan Dinda, hari itu seperti medan perang, bukan pesta. Sebab mereka tahu, tujuan utama resepsi itu bukanlah untuk merayakan cinta, melainkan mempermalukan mereka berdua, terutama Reza, di hadapan semua tamu undangan. Bu Herlina, sang ibu mertua, telah merancang segalanya secara detail. Ia menyewa wedding organizer dari kota, memesan catering kelas atas, dan bahkan mengundang penyanyi dangdut terkenal dari kabupaten sebelah. Tenda berdiri megah di tengah halaman rumah. Lantai dilapisi karpet merah, dihiasi bunga putih, dan dekorasi emas mengelilingi panggung pelaminan yang berdiri kokoh. Namun di balik kemewahan itu, tersembunyi dendam dan gengsi seorang ibu yang merasa harga dirinya diinjak oleh keputusan putrinya. Pagi hari sebelum acara dimulai, Reza duduk sendiri di tepi sawah belakang rumah. Ia mengenakan kemeja putih bersih, celana hitam sederhana, dan sepatu pantofel tua yang ia pinjam dari Pak RT. Dinda mendekatinya dengan ragu. Mas, kamu yakin siap? Tanyanya pelan. Reza tersenyum tipis. Aku lebih takut menghadapi masa depan yang kita bangun tanpa keberanian. Biar hari ini semua orang tahu siapa aku, meski mereka belum siap menerimanya. Dinda memeluk Reza erat. Apapun yang terjadi nanti, aku tetap di sampingmu. Jam 10 pagi, tamu mulai berdatangan.
Mobil-mobil mewah berjejer di depan halaman. Para tamu mengenakan batik mahal, gaun indah, dan parfum wangi. Tapi yang membuat mereka penasaran bukanlah dekorasi, melainkan siapa sebenarnya Reza? Katanya suaminya Dinda itu gembel. Iya, itu yang tidur di masjid dekat pasar. Ya ampun, kok bisa-bisanya anak bidan ternama nikah sama orang begitu? Saat pengantin muncul, suasana langsung gaduh. Dinda tampil memukau. Gaun pengantinnya anggun, rambut disanggul rapi, dan wajahnya bercahaya meski menahan beban berat. Sedangkan Reza tetap seperti yang dulu. Kemejanya sederhana, tanpa jas. Rambutnya hanya disisir seadanya. Tapi sikapnya tegap, wajahnya tenang, dan tatapannya tajam. Bisik-bisik mulai terdengar. Beberapa tamu tertawa kecil. Anak-anak berlarian di depan pelaminan sambil menunjuk Reza dan berkata, "Bu, itu pengantinnya kayak tukang becak ya?" Bu Herlina berdiri di tengah panggung, lalu mengambil mikrofon. "Selamat datang, para tamu undangan, terima kasih sudah hadir di pernikahan putri saya, Dinda, dengan suaminya, ya, Reza." Nada bicaranya penuh sindiran. "Meski mungkin penampilan menantu saya tidak seperti yang kalian harapkan, ya, kita harus tetap menghargai pilihan anak muda zaman sekarang. Mereka kan lebih memilih cinta daripada logika." Tamu-tamu pun tertawa. Dinda menunduk malu. Reza hanya diam. Tak cukup sampai di situ. Saat sesi salam-salaman, beberapa tamu bahkan terang-terangan menyindir. "Wah, selamat ya Mas Reza. Dapat istri cantik. Tinggal ikut makan aja. Awas lo, Din. Nanti kamu kerja. Dia tidur di rumah. Hehe." Reza tetap diam. Tapi matanya terus bergerak, memperhatikan setiap sudut tenda. Seolah ia sedang mencari sesuatu. Tiba-tiba, salah satu sepupu Dinda, bernama Adi, mendekat dan berkata dengan lantang, "Kau tahu kenapa ibu kita tetap adakan resepsi ini, Za? Bukan karena dia rela kamu jadi menantu. Tapi karena dia ingin semua orang tahu bahwa kamu itu tidak pantas berdiri di samping Dinda." Reza menatap Adi dengan dingin, tapi tetap tidak membalas. "Dengar ya," lanjut Adi. "Kamu bukan siapa-siapa. Kamu gak punya keluarga, gak punya rumah, gak punya pekerjaan. Kamu itu cuma aib yang dipoles dengan pesta." Tamu-tamu makin heboh. Beberapa mulai menyoraki. Bahkan penyanyi di panggung berhenti sejenak melihat kegaduhan yang mulai memanas. Namun tiba-tiba, suasana berubah. Lampu utama tenda mendadak padam. Suara genset dari belakang rumah terhenti. Tamu-tamu mulai berteriak. Anak-anak menangis. Dan di tengah kekacauan itu, terdengar suara desingan pelan. Zet-zet-zet. Lalu terdengar bentakan keras dari arah dapur belakang. "Diam di tempat. Jangan bergerak." Beberapa pria asing berlari dari sisi kiri panggung, berusaha kabur melewati kerumunan. Tamu-tamu panik. Ada yang menjatuhkan piring, ada yang terpeleset, ada pula yang langsung bersembunyi di bawah meja. Dan saat semua orang kacau, Reza berdiri dari pelaminan, melepas sepatu dan berlari secepat kilat ke arah dua pria mencurigakan itu. Dalam waktu kurang dari 5 detik, ia melompat dan menekuk lengan pria pertama, menjatuhkannya ke tanah. Lalu satu gerakan putar tubuh, lututnya menghantam perut pria kedua hingga ambruk. Semuanya terjadi begitu cepat. Tamu-tamu ternganga. Bahkan Bu Herlina pun berdiri dari kursinya dengan mata membelalak. Dua pria itu digiring ke depan panggung. Dari balik jaket mereka, terlihat senjata api rakitan yang disembunyikan dalam kantong. Tak lama kemudian, sebuah mobil hitam tanpa plat masuk ke halaman rumah. 5 pria berpakaian sipil keluar. 2 di antaranya membawa borgol dan 1 membawa walkie-talkie. Salah satu dari mereka menghampiri Reza, lalu memberi hormat. "Izin Komandan Reza, 2 target berhasil diamankan. Lokasi bersih. Sinyal jammer sudah dinonaktifkan." Suasana membeku. Semua tamu terdiam. Tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bicara. Reza menghela napas pelan, lalu mengambil dompet kecil dari saku belakangnya.
Ia buka perlahan dan memperlihatkan sebuah kartu identitas berlogo lambang negara. Di sana tertulis, nama, Reza Pratama, jabatan, Agen Operasi Khusus Intelijen Kepolisian Republik Indonesia. Suasana tenda mendadak hening seperti kuburan. Semua mata tertuju pada Reza. Beberapa tamu bahkan terlihat menggigil. Bu Herlina terjatuh ke kursi. Wajahnya pucat pasi. Mulutnya terbuka. Tapi tak ada suara keluar. Dinda menatap suaminya dengan mata berkaca-kaca. Reza berjalan pelan kembali ke pelaminan. Dengan suara tenang, ia berkata ke mikrofon, "Saya minta maaf jika selama ini menyembunyikan identitas saya. Tapi apa yang saya lakukan bukanlah untuk pamer, melainkan demi menjaga kalian semua." Ia menoleh ke arah ibu mertuanya. "Saya tahu, Bu Herlina tidak pernah menginginkan saya sebagai menantu. Tapi saya bersyukur, Allah masih memberi saya kesempatan untuk menunjukkan siapa saya sebenarnya." Lalu ia menggenggam tangan Dinda dan berkata lirih, "Terima kasih sudah percaya padaku, bahkan ketika dunia memandangku hina." Dan untuk pertama kalinya sejak pagi itu, Dinda tersenyum. Bukan karena pesta, bukan karena resepsi, tapi karena akhirnya semua orang tahu kebenaran. Namun, kejutan belum berhenti sampai di sini. Karena setelah ini, akan ada lebih dari satu kebenaran yang akan terbongkar. Setelah kejadian dramatis itu, suasana tenda resepsi berubah total. Tamu-tamu yang tadinya ramai bergunjing, kini hanya bisa saling berpandangan dalam diam. Tak ada lagi tawa, tak ada lagi cibiran. Yang tersisa hanyalah keheningan dan rasa malu yang menggumpal di dada masing-masing. Reza turun dari pelaminan, berjalan tenang ke arah dua pria yang telah diborgol oleh tim intel yang datang. Salah satu dari pria itu berusaha melawan, tapi Reza hanya memberi satu kode isyarat tangan ke anak buahnya, dan si pria langsung dibungkam dengan selembar kain hitam yang menutup mulutnya. Salah satu anggota intel berkata, "Keduanya adalah buronan kasus perdagangan manusia. Sudah kami pantau sejak 2 minggu lalu. Ternyata mereka merencanakan sabotase di acara ini." Semua mata tertuju pada Reza. Bu Herlina masih terduduk kaku di kursinya. Matanya berkedip-kedip, seolah tak percaya bahwa pria yang selama ini ia hina dan permalukan, ternyata adalah seorang anggota intelijen. Reza lalu membuka mikrofon kembali. Kali ini dengan suara lebih tenang, lebih dalam. "Saya Reza Pratama. Selama 2 tahun terakhir saya menyamar sebagai warga biasa, tinggal berpindah-pindah tempat, menyusup ke komunitas bawah tanah, dan mengamati pergerakan jaringan kriminal. Saya menyamar sebagai tukang parkir, gembel, tukang sapu, bahkan pernah tidur di kolong jembatan. Semua demi menyelesaikan misi." Ia menoleh ke arah Dinda. "Dan di tengah misi itulah, saya bertemu seseorang yang melihat saya sebagai manusia, bukan sebagai profesi, bukan sebagai status, bukan juga sebagai beban. Dia adalah Dinda." Dinda menunduk, menahan air mata yang menggenang. Reza melanjutkan, "Semua yang terjadi hari ini, saya biarkan terjadi karena saya ingin tahu siapa yang benar-benar melihat saya dari hati, bukan dari tampilan luar." Satu persatu tamu undangan mulai merasa tidak enak hati. Mereka yang tadi tertawa paling keras, kini menundukkan kepala. Beberapa bahkan diam-diam meninggalkan tempat tanpa pamit. Namun Reza tidak berhenti di situ. "Ada satu hal lagi yang harus saya buka, bukan karena saya ingin pamer, tapi karena saya ingin keadilan ditegakkan, dan kebenaran tak lagi dikaburkan oleh gengsi." Ia mengambil amplop kecil dari dalam tas selempangnya. Amplop itu berisi beberapa lembar dokumen dan selembar foto. "Sebelum saya menjalani misi ini, saya ditugaskan untuk menyelidiki dugaan keterlibatan salah satu tokoh masyarakat dalam jaringan manipulasi identitas dan suap pejabat desa. Saya tidak menyangka bahwa orang itu ternyata sangat dekat, bahkan duduk di panggung kehormatan acara ini." Semua orang langsung menoleh ke satu arah, ke kursi kehormatan, tempat Pak Warto, kepala desa, duduk bersama istri dan anaknya. Wajah Pak Warto langsung memucat. Reza mengangkat foto dan menunjukkan ke layar proyektor yang sudah disiapkan diam-diam oleh timnya. Di foto itu, tampak Pak Warto tengah duduk bersama seorang pengusaha gelap yang kini jadi DPO.
Di depannya tergeletak selembar kontrak jual beli tanah desa fiktif, dan amplop berisi lembaran dolar. Saya punya rekaman transaksi, bukti transfer, serta kesaksian dari 2 orang saksi yang siap bersaksi di pengadilan. Kasus ini sudah saya laporkan ke pihak berwenang. Penangkapan resmi akan dilakukan setelah acara ini. Pak Warto berdiri panik. Ini fitnah. Saya tidak kenal orang itu, teriaknya. Namun sebelum ia bisa melarikan diri, 2 pria berpakaian preman, anggota intel lainnya, menahan lengannya. Pak Warto, Anda ditahan atas dugaan korupsi, pencucian uang, dan persekongkolan jahat, ujar salah satu petugas dengan tenang. Suasana makin heboh. Tamu-tamu berbisik keras. Ada yang merekam dengan ponsel. Ada pula yang menutup mulut karena syok. Tapi Reza masih belum selesai. Ia menoleh ke arah Bu Herlina, yang kini mulai berdiri dengan tubuh gemetar. Bu, saya tahu Ibu marah karena saya menikahi Dinda tanpa restu. Tapi saya tidak pernah menyesal. Karena saya tahu cinta yang tulus akan selalu menang dari gengsi. Bu Herlina tak bisa berkata-kata. Air matanya mulai menetes. Saya memang bukan orang kaya, Bu. Tapi saya punya prinsip. Saya tidak akan pernah membiarkan orang yang saya cintai hidup dalam kebohongan. Bahkan jika itu artinya saya harus menghadapi seluruh dunia sendirian. Lalu Reza berjalan perlahan mendekati Bu Herlina. Ia menunduk hormat. Lalu berkata lirih, "Saya tidak akan meminta Ibu untuk mencintai saya. Tapi izinkan saya mencintai anak Ibu dengan cara saya sendiri. Dengan penuh hormat dan tanggung jawab." Bu Herlina menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya pecah. Semua orang yang hadir menyaksikan adegan itu dengan haru. Mereka yang tadi menghina Reza, kini menyaksikan betapa besar hatinya, betapa dalam kesabarannya, dan betapa tangguh keberaniannya. Sementara Dinda berdiri terpaku. Matanya menatap Reza dengan penuh cinta. Ia tahu, apa yang selama ini ia rasakan tidak salah. Bahwa Reza bukan hanya suaminya, tapi juga pahlawan, pemimpin, dan lelaki sejati. Tak lama kemudian, suasana mulai tenang. Mobil-mobil intel meninggalkan lokasi bersama para tersangka. Para tamu mulai mengemasi diri. Tapi sebelum bubar, Pak RT naik ke panggung dan mengambil mikrofon. Atas nama warga desa, saya menyampaikan permohonan maaf kepada Pak Reza. Kami semua terlalu cepat menilai. Kami semua lupa bahwa yang kita lihat belum tentu mencerminkan siapa sebenarnya seseorang. Reza hanya tersenyum kecil. Hari itu, yang dimulai dengan hinaan, tawa sinis, dan cibiran berakhir dengan air mata, pelukan, dan penghormatan. Namun bagi Reza perjuangan belum selesai. Karena setelah ini, ada satu hal lagi yang harus ia lakukan. Membuktikan bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata manis, tapi tentang keberanian menghadapi dunia, demi satu hati yang dipilih oleh takdir. Sore itu, matahari mulai condong ke barat. Sisa-sisa acara resepsi perlahan dibongkar oleh para pekerja. Balon-balon putih mulai kempes, bunga-bunga segar mulai layu, dan karpet merah yang tadi jadi alas pijakan para tamu kini tergulung di sudut halaman. Tapi bukan itu yang paling menyayat. Melainkan suasana batin di dalam ruang tamu rumah besar keluarga Dinda, yang kini penuh dengan diam, sesal, dan air mata. Bu Herlina terduduk di kursi rotan warisan almarhum suaminya. Tangannya bergetar. Tatapannya kosong. Mulutnya masih belum bisa mengucapkan sepatah kata pun sejak kejadian di tenda resepsi tadi. Dinda duduk di lantai di samping Reza, memegangi tangan suaminya erat-erat. Sejak para tamu bubar, tak satu pun dari mereka berkata-kata. Hening seperti malam duka. Hingga akhirnya, Reza sendiri yang memecah keheningan itu. "Ibu, maaf kalau hari ini begitu banyak kejutan," ucapnya pelan, menatap ibu mertuanya dengan penuh hormat. "Saya tidak berniat menyakiti perasaan siapapun. Tapi saya juga tidak bisa terus-menerus berpura-pura menjadi orang lain, hanya untuk menyenangkan mata orang." Bu Herlina masih diam. Tapi air matanya perlahan menetes. "Saya tahu ibu kecewa. Karena menantunya bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan anak bangsawan. Saya paham.
Ibu ingin anak ibu hidup sejahtera. Reza berhenti sebentar. Menghela napas. Tapi hari ini saya ingin bilang bahwa selama saya masih hidup, saya tidak akan membiarkan Dinda kekurangan. Saya tidak akan membiarkan istri saya hidup dalam kehinaan. Dan saya akan tetap mencintainya meski seluruh dunia membenciku. Tangis Bu Herlina pecah. Tubuhnya gemetar. Dinda segera berdiri, memeluk ibunya erat. Bu, aku minta maaf. Aku tahu caraku salah. Aku tidak ingin menjauh dari ibu. Tapi aku juga tidak bisa melepaskan Reza. Untuk pertama kalinya, Bu Herlina membalas pelukan itu. Tangisnya tak lagi tertahan. Ia terisak di dada putrinya sendiri. Anakku, aku malu. Aku terlalu sombong. Aku buta, aku tidak melihat hatinya. Aku hanya melihat bajunya, tubuhnya yang kurus, penampilannya. Reza berdiri pelan, lalu ikut menunduk di hadapan ibu mertuanya. Saya yang seharusnya minta maaf, Bu, karena menyembunyikan banyak hal. Tidak, Nak, kamulah yang paling benar. Kamulah yang menjaga anakku saat semua orang menjauh. Reza mencoba menahan air mata. Tapi untuk pertama kalinya ia gagal. Matanya basah. Suaranya pecah. Saya cuma ingin jadi suami yang baik, Bu. Bukan menantu yang sempurna. Hari berganti malam. Rumah yang tadinya terasa dingin oleh gengsi, kini mulai hangat oleh pengampunan. Dinda memasak makanan sederhana di dapur bersama ibunya. Reza duduk di ruang tamu bersama adik sepupu Dinda, mengobrol ringan tentang hobi mereka. Tak ada lagi rasa asing. Tak ada lagi canggung. Setelah makan malam, Reza berdiri di halaman rumah, menatap langit malam yang bertabur bintang. Ia membuka ponselnya dan mengirimkan pesan ke seseorang. Target utama telah tertangkap. Operasi infiltrasi di Desa Sukajaya selesai. Status: aman. Saya memilih tetap di sini untuk membangun hidup. Tak lama, balasan masuk. Kami menghormati keputusanmu. Tugas selesai. Hidup baru dimulai. Terima kasih atas pengabdianmu, Reza. Reza menutup ponsel, lalu memejamkan mata sebentar. Dari belakang, Dinda memeluknya perlahan. Mas, mulai besok, kita hidup baru ya? Reza mengangguk. Ya, hidup baru, tanpa penyamaran. Tanpa takut jadi diri sendiri. Seminggu setelah resepsi, kabar tentang siapa sebenarnya Reza menyebar luas di desa. Orang-orang yang dulu menertawakan dan mencibir, kini satu persatu datang meminta maaf. Ada yang membawa oleh-oleh. Ada yang datang hanya untuk menjabat tangan Reza sambil menunduk. Pak RT bahkan datang langsung menawarkan rumah kosong milik desa agar bisa ditempati Reza dan Dinda sebagai hadiah dari warga. Maafkan kami yang dulu memandang rendahmu, Za, kata Pak RT dengan tulus. Reza hanya tertawa kecil. Tak perlu minta maaf, Pak. Saya paham. Manusia memang sering menilai dari kulit luar. Namun yang paling menyentuh adalah saat Bu Herlina sendiri berdiri di tengah pertemuan warga dan mengangkat mikrofon. Ia berkata dengan suara bergetar. Saya adalah ibu yang keras kepala. Saya pernah menganggap cinta anak saya adalah aib. Tapi hari ini, saya bersyukur Allah masih memberiku waktu untuk melihat siapa sebenarnya menantu saya. Ia menangis sesenggukan. Saya pernah menghina, menertawakan, bahkan berdoa agar pernikahan mereka gagal. Tapi Allah justru menunjukkan bahwa laki-laki yang saya anggap gembel adalah penyelamat keluarga kami. Bahkan mungkin penyelamat desa ini. Sontak semua warga berdiri dan memberi tepuk tangan. Reza menunduk dalam-dalam. Ia tidak terbiasa dengan sanjungan. Tapi hari itu, ia tidak menolaknya. Karena hari itu, bukan lagi hari di mana ia harus menyamar, menahan harga diri, atau pura-pura lemah. Hari itu adalah hari di mana kebenaran telah menang. Malam harinya, Reza dan Dinda duduk di beranda rumah sederhana yang kini menjadi milik mereka. Langit terang. Angin semilir menyentuh rambut Dinda yang terurai lembut. Reza menggenggam tangan istrinya. Kau tahu, Mbak, aku pernah berpikir, takdirku hanya akan berakhir dalam bayang-bayang operasi.
Tapi Allah mempertemukanku denganmu dan ternyata, menjadi suami dan kepala rumah tangga adalah tugas yang jauh lebih berat. Dinda tertawa pelan. Tapi aku yakin kamu bisa. Karena kamu, suamiku. Gembelku yang berubah jadi pahlawan. Reza tersenyum. Lalu memejamkan mata, bersyukur dalam hati. Bukan karena orang-orang akhirnya tahu siapa dia. Tapi karena satu hal yang paling berarti. Ia akhirnya bisa hidup tanpa menyamar. Dan mencintai tanpa harus membuktikan apapun lagi. Tamat.